Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep gulai kambing yang simpel dan praktis. Bahannya adalah daging kambing secukupnya. Mumpung kita sedang merayakan Idul Adha, pasti banyak daging kambing di rumah. Nah, di sini untuk daging kambingnya Wangi Pandan membuang sebagian lemaknya ya, karena Wangi Pandan kurang suka dengan lemak kambing yang berlebihan seperti ini. Jadi sebelumnya kambingnya ini bentuknya banyak sekali lemaknya seperti ini ya. Dan kemudian Wangi Pandan buang saja dan disayat-sayat seperti ini untuk menghilangkan lapisan lemaknya yang tebal sekali seperti ini. Namun sesuaikan saja dengan selera sahabat. Jika sahabat ingin menyertakan lemaknya juga tidak apa-apa ya. Setelah daging kambing ini siap untuk diolah, cuci hingga bersih terlebih dahulu. Kemudian lumuri permukaannya dengan air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau kambingnya. Sedangkan untuk bumbu gulainya, siapkan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai secukupnya atau sesuai selera, kemudian sepotong jahe dan sepotong kunyit, 8 butir kemiri, 6 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh jintan, garam dan kaldu bubuk sesuai dengan selera. Sedangkan untuk tambahan pelengkapnya adalah santan sebanyak 500 ml yang kental ya, dan 1 batang serai yang akan dimemarkan. Setelah itu kupas semua bumbu lalu cuci hingga bersih. Sedangkan untuk membuat acarnya, siapkan 5 buah mentimun, cabai rawit secukupnya, bawang merah secukupnya, 1 sendok makan cuka dan 1 sendok makan gula pasir. Cara membuatnya: setelah dagingnya kita marinase menggunakan air jeruk nipis, siap untuk kita potong-potong. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, atau gunakan sarung tangan plastik. Untuk memotong daging ini, pastikan untuk memotong dagingnya berlawanan arah dengan serat daging. Nah, seperti ini ya. Jika seratnya memanjang, maka kita memotongnya berlawanan arah ya, agar dagingnya ini mudah empuk, sehingga mempercepat proses merebusnya nanti. Nah, seperti ini ya, berlawanan arah dengan arah seratnya. Di sini Wangi Pandan memotong semua dagingnya dan akan mengolahnya hanya sebagian saja ya, karena banyak sekali. Jumlah berat dari daging kambing ini adalah 1,5 kilo. Jadi Wangi Pandan hanya akan menggunakan separuhnya saja. Nah, seperti ini ya, setelah dipotong-potong sesuai ukurannya dengan selera sahabat. Kemudian haluskan bumbunya dengan menggunakan blender ya, bisa juga menggunakan ulekan. Karena jumlah bumbunya agak banyak, Wangi Pandan akan membaginya menjadi 2 bagian. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak atau sedikit air juga bisa ya, untuk memudahkan kerja blendernya. Nah, yang ini sebagian lagi. Jangan lupa tambahkan ketumbar sebanyak 1 sendok teh dan jinten sebanyak setengah sendok teh. Nah, setelah bumbunya halus seperti ini, bagian daun-daunnya kita buang bagian batang tengahnya ya, untuk jeruk purutnya. Sedangkan daun salamnya
Cukup disobek-sobek saja. Seperti ini ya. Setelah itu siap untuk ditumis. Panaskan minyak dalam panci. Langsung saja ya, tidak perlu menggunakan wajan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan bumbunya seluruhnya. Dan tumis bumbu ini hingga harum. Masukkan daun jeruk purut dan daun salam. Setelah bumbunya terpisah dengan minyak seperti ini, kemudian tambahkan air yang kita tuang dalam mangkuk atau gelas blendernya tadi ya, untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang menempel. Dan jumlah airnya sesuaikan saja dengan banyaknya daging. Lalu tambahkan serai yang telah dimemarkan dan biarkan hingga mendidih terlebih dahulu. Karena untuk merebus daging, airnya harus mendidih terlebih dahulu ya, agar dagingnya mudah untuk lunak. Setelah mendidih, seperti ini baru masukkan dagingnya. Masukkan daging dan kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Setelah itu, tambahkan garam dan kaldu bubuk sesuai dengan selera. Kemudian aduk-aduk sebentar dan tutup pancinya. Lalu rebus dagingnya selama minimal 45 menit sampai dagingnya lembut dan lunak. Sambil menunggu dagingnya direbus, kita bisa membuat acarnya ya. Siapkan gula pasir dan air matang secukupnya saja. Lalu tambahkan cuka dan aduk-aduk rata terlebih dahulu agar gulanya larut. Setelah itu baru tambahkan mentimunnya yang telah kita potong dan kita cuci hingga bersih. Nah, seperti ini ya. Kemudian aduk-aduk kembali hingga seluruh mentimunnya ini tercampur dengan larutan cukanya. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Sementara itu dagingnya setelah kita rebus minimal selama 45 menit, dapat dicek terlebih dahulu ya jika dagingnya telah lembut dan empuk. Nah, seperti ini ya, daging wangi pandan ini telah empuk dan lunak. Nah, sahabat bisa juga menggunakan panci presto untuk menghemat gas dan mempersingkat waktu. Pindahkan daging ini ke dalam panci presto dan rebus selama kurang lebih 20 menit. Setelah dagingnya lunak seperti ini, lalu tambahkan santan kentalnya. Untuk jumlah kuahnya atau airnya sesuaikan saja ya dengan selera sahabat. Lalu tambahkan cabai rawit utuh. Yang ini hanya opsional saja ya. Nah, seperti ini, dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih dan matang seperti ini, siap untuk disajikan. Dan sebelumnya jangan lupa tes rasa terlebih dahulu ya. Cicipi kuahnya dan sesuaikan dengan selera. Setelah itu, sajikan gulai kambing ini bersama dengan acar dan tentu saja lontong atau nasi. Wangi pandan menyajikan bersama lontong, rice cooker yang praktis. Dan telah wangi pandan bagikan cara membuatnya di episode yang sebelumnya. Sahabat dapat melihatnya di link di bawah ya, di kolom description. Nah sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, harap di subscribe ya untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Jangan lupa subscribe itu gratis selama-lamanya. Jangan khawatir ya. Kemudian tekan tombol like dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari Wangi Pandan. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.